Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil Islam wa arsyadana bi nuril Qur'an wa akramana wa faddalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamati minan niran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati. Jangan tinggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan muslim, yaitu berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan wasiat yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman agar kita senantiasa istiqomah di jalan kebenaran, yaitu jalan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tetap bersyukur dan selalu istiqamah mengisi waktu-waktu yang sangat mulia ini dengan banyak beribadah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan jihad, di mana siangnya ada siam, berpuasa, dan malamnya ada qiyam, yaitu ibadah sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, umur kita yang masih dipertemukan oleh Allah dengan kesempatan yang sangat mulia ini, hendaknya selalu kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang bisa menjadikan bekal kita nantinya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih tentang akhlak bagian yang ketiga, yaitu akhlak kepada makhluk. Setelah kita mengetahui bahwa akhlak kepada makhluk, baik itu manusia maupun juga yang lainnya, binatang, tanaman, tumbuh-tumbuhan, yang pertama adalah tidak menyakiti, yang kedua kita memberi kebaikan, kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajhi, yaitu memiliki wajah yang ceria. Wajah yang ceria adalah merupakan pancaran daripada hati. Sehingga orang yang berwajah ceria itu dia akan mudah untuk memberikan senyum. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya senyum adalah merupakan kebaikan yang kelihatannya kecil, tetapi itu sangat-sangat mempunyai pengaruh yang besar. Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud adanya hidayah Allah dalam menghadapi kehidupan yang ada dalam kehidupan ini. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Karena senyum adalah merupakan salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang wajah yang ceria, ini sangat-sangat dekat atau tidak bisa lepas dengan berbicara tentang senyum, karena orang yang mempunyai al-wajh at-talq, yaitu wajah yang lepas, yang ceria, itu dibuktikan dengan adanya senyum yang diberikan kepada saudara-saudaranya kaum muslim. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya wajah yang bisa bersenyum itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Jadi senyum itu merupakan kebaikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah menjelaskan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang lepas atau wajah yang berseri-seri. Perhatikan nasihat Rasulullah, jangan meremehkan kebaikan. Jadi kebaikan itu banyak dan bermacam-macam. Dan di antara kebaikan yang sederhana, yang selalu ada dalam diri kita dan bisa kita lakukan adalah kita pada saat bertemu dengan saudara kita, teman kita, tetangga, atau siapapun yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, muslim atau bukan muslim orangnya, kita bisa memberikan dengan wajah yang ceria. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan senyum ini adalah sebagai bentuk sedekah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi merupakan kebaikan, bahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sedekah. Amal yang bisa mendatangkan pahala, amal yang bisa menghapus dosa-dosa, bahkan juga amal yang bisa tudfi ghadabar rabbi, amalan yang bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senyum. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pelit untuk memberikan senyum kepada saudara-saudara kita, karena senyum ini tidak hanya sebagai bentuk adab atau etika atau akhlak, tetapi itu ternyata merupakan amalan dan ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk amal sedekah dan juga sebagai bentuk ibadah yang kecil tetapi membawa manfaat yang sangat-sangat besar. Selain itu juga bahwa senyum adalah merupakan sarana untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang artinya bahwa ketika kamu tidak bisa berbuat baik kepada saudaramu dengan hartamu, maka hendaknya kamu bisa memberikan kebaikan itu dengan wajahmu yang ceria. Jadi artinya hadis ini mengajarkan kita semuanya dalam hidup ini untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, untuk bisa berbagi dengan kebaikan dengan bentuk apapun.
Kalau yang bisa dengan hartanya, dengan harta. Tidak punya harta, maka masih ada cara yang lain yang sudah Allah berikan di dalam diri kita melalui wajah kita. Maka dengan senyum itu akan menjadi kebaikan yang bisa kita lakukan. Subhanallah, ini adalah merupakan satu cara dan jalan yang sangat-sangat mudah yang mestinya bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun dengan menjaga dan memberikan wajahnya yang ceria sehingga bisa menampakkan senyumnya kepada seseorang. Sebaliknya ketika orang itu tidak bisa tersenyum, itu bisa jadi karena di dalam hatinya itu ada rasa benci, marah, dendam, dan lain sebagainya. Dan ini tentu akan sangat-sangat merugikan. Merugikan kepada yang pelakunya, dan juga itu akan menjadi sebuah penyakit, menjadi sebuah kezaliman bagi yang lainnya. Lalu, senyum itu juga sebagai bentuk kita ini memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, kepada orang lain. Karena dengan tersenyum, sadar atau tidak sadar, kita ini sedang memberikan energi positif kepada orang yang menerima senyuman kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab Tuhfatul Ahwadi, yang di situ artinya menjelaskan menampakkan wajah manis di hadapan seorang muslim akan menyebabkan hatinya merasa senang dan bahagia, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan bahagianya hati seseorang adalah suatu kebaikan dan keutamaan. Oleh karena itu, ibadah yang sangat ringan, sederhana, dan mudah ini hendaknya bisa kita jaga, karena itu mempunyai pengaruh dan dampak positif yang luar biasa. Dengan kita menjaga wajah, berarti kita menjaga hati. Menjaga wajah berarti berusaha untuk menampakkan senyum, yang kemudian dilanjutkan ada salam, ada sapa. Maka itulah kehidupan Islami yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menjadikan kehidupan yang penuh dengan ukhuwah, kehidupan yang penuh dengan rahmat, kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga akhlak kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.